Apa perasaan yang mungkin muncul dalam hati saudara ketika saudara melihat orang banyak? Takut, khawatir, tertarik, senang, seru, dan lain-lain. Ada begitu banyak kemungkinan perasaan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa yang ada dalam hati Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak? Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus berkeliling ke kota-kota, dia bertemu dengan banyak macam orang. Orang yang sedang berjualan, orang yang sedang bersenang-senang, orang yang sedang bersedih, orang yang sedang bertransaksi di pasar, dan bermacam-macam orang. Tetapi ada satu hal yang dia mati, bahkan dituliskan oleh para muridnya, yang dia lihat dalam diri Yesus. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka. Tentang belas kasihan ini, dalam Alkitab dicatat beberapa kali Tuhan Yesus hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan konteksnya itu selalu merujuk pada kondisi kerohanian seseorang atau kondisi fisik. Orang lapar, orang dalam kedukaan, orang dalam penderitaan dan sebagainya. Pertanyaan saya untuk saudara-saudara sekalian. Ketika saudara melihat orang banyak, kapan terakhir kali saudara hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka? Kepekaan kita melihat kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang-orang di sekitar kita menunjukkan berapa banyak kita sudah bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Christ likeness. Tuhan Yesus bukan saja berbelas kasihan kepada orang banyak, tetapi dia melangkah untuk melayani mereka. Dikatakan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus melayani secara integral dan holistik. Bahkan pada bagian akhir pelayanannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa, "Hai, mari kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan kepada salah seorang saudaranya yang paling hina, kita melakukannya untuk dia. Saudara sekalian, compassion and justice, belas kasihan dan keadilan, adalah dua ciri utama yang dinyatakan dalam Alkitab tentang tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, dipanggil untuk menghadirkan compassion and justice itu. Selama kita hidup di dunia, itu belum akan tergenapi sepenuhnya, tetapi kita sudah menyatakan kedatangannya yang akan terus disempurnakan di dalam parousia, di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Cobalah melakukan perjalanan keliling di salah satu bagian kota. Melakukan prayer walk. Ketika saudara berjalan keliling, berdoalah minta supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan hatinya, pandangan kita dengan pandangannya, ketika melihat orang-orang di sekitar kita. Praying on sight with insight. Maka dalam waktu singkat, saudara-saudara akan mengalami bahwa hati saudara dipenuhi dengan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita. Tuaian yang begitu banyak, pekerja yang begitu sedikit. Dan kita mendapati diri kita akan berdoa, "Tuhan, kirim pekerja-pekerja untuk tuaianmu itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di kota ini, seperti di sorga."